saya akan mencoba mengupas tentang ideologi komunis. Kalau kita mendengar kata komunis, itu yang ada di benak kita itu tentang kekejaman, tentang pembantaian, tentang genosida, tentang pembunuhan, dan yang berbau negatif. Tapi teman-teman mungkin ada sebagian yang belum mengetahui siapa sih sebenarnya yang mencetuskan ideologi komunis itu. Apakah orang Asia, apakah orang Eropa, kalau orang Eropa di negara mana. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, teman-teman pasti mendengar negara modern sekarang yang masih mempertahankan ideologi komunis, misalkan ada Cina, ada Rusia, ada Korea Utara, ada Vietnam, ada Kuba, ataupun negara-negara yang secara pemerintahan masih menerapkan itu. Nah, usut punya usut, siapa yang pertama kali mencetuskan ideologi itu? Mari teman-teman simak di materinya. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Oke, yang pertama kita bicara mengenai komunis. Maka yang mendirikan ideologi komunis, semua para sejarawan, para penulis itu bersepakat bahwa yang mendirikan ideologi komunis adalah Karl Marx. Nah, siapa sih Karl Marx itu? Kapan Karl Marx itu dilahirkan? Kemudian, apa karya-karya Karl Marx? Kemudian, kapan Karl Marx itu meninggal dunia? Karl Marx sendiri lahir di Jerman. Jadi Jerman ini ya kalau di Eropa merupakan kalau kita lihat dari propagandanya Hitler, Jerman merupakan bangsa yang unggul, Jerman merupakan bangsa yang paling hebat. Nah, makanya kenapa Hitler mengatakan demikian ya tadi banyak sekali pemikir yang berasal dari Jerman. Jadi kalau kita bicara mengenai Eropa, salah satu para filosof, para pemikir atau para ilmuwan itu biasanya itu dari Jerman, dari Prancis, dari Inggris. Biasanya 3 negara itu yang menonjol ya, seperti itu. Nah, Karl Marx sendiri lahir di tahun 1813. Ia merupakan seorang filosof. Filosof itu seorang pemikir ya. Ekonom, dia memperhatikan tentang situasi ekonomi masyarakat di Eropa. Sejarawan, dia bisa dikatakan seorang sejarawan karena dia juga menulis sebuah buku. Buku yang paling monumental itu salah satunya buku Das Kapital dan buku Manifesto Komunis. Kemudian pembuat teori politik. Nah, politiknya mungkin lebih dicondongkan kepada pertentangan kelas, di mana kelas para penguasa dengan kelas golongan bawah, kelas para pemilik modal dengan kelas para buruh, kelas proletar melawan kelas borjuis. Nah, Karl Marx sendiri tadi dilahirkan di Jerman, kemudian meninggal di London di tahun 1883. Nah, itu teman-teman sekilas mengenai biografi Karl Marx. Nah, ini yang kalian lihat, ini merupakan salah satu tempat kelahiran Karl Marx. Dulu keluarganya mendiami 2 kamar yang berada di bawah. Kemudian tempat ini lalu dibeli oleh Partai Sosialis Demokrat Jerman di tahun 1828. Sekarang tempat ini dijadikan museum untuk mengenang atas dedikasinya. Jadi kalau kita lihat perubahan dari tempat
tinggal atau tempat tempat seperti biasa, tempat yang ditinggali oleh seseorang, kemudian bisa dijadikan museum, misalkan tempat tinggalnya Bung Karno, kemudian bisa dijadikan museum. Oke. Nah, kita bicara mengenai karya tulis. Tadi yang saya katakan tentang biografinya Karl Marx, maka hasil karya yang paling monumental dari Karl Marx itu adalah Manifesto Komunis. Nah, Manifesto Komunis ini merupakan salah satu karya yang paling agung, karya yang paling dipuji-puji oleh para pengikutnya, karena karya ini merupakan salah satu karya bentuk sindiran terhadap hegemoni, terhadap dominasi orang-orang pemilik modal, di mana ideologi liberalis atau ideologi kapitalis yang pada waktu itu menjadi ideologi yang berkuasa, ini mendapatkan perlawanan daripada pemikiran Karl Marx. Jadi, kalau yang saya baca, Karl Marx ini adalah melawan ideologinya Adam Smith, ideologi tentang kapitalis. Nah, saya baca dari kalimat pembukanya yang dikutip oleh Phil Gasper ya. Phil Gasper mengatakan bahwa dalam tulisannya ketika dia membaca buku Manifesto Komunis, ia mengatakan bahwa ada hantu yang berkeliaran di Eropa. Nah, hantu itu yang berkeliaran di Eropa adalah hantu komunis. Nah, agar hantu itu bisa menghilang, maka hantu itu harus dibasmi. Nah, tetapi di dalam bahasa penutupnya mengatakan bahwa kaum komunis sebagai orang-orang yang ingin menyuarakan kesamaan atau ingin menyamakan ketidakadilan, ingin menyamakan antara si pemilik modal, antara si buruh, ini tidak ada gap, tidak ada pertentangan kelas, sehingga kelasnya sama. Nah, mengatakan bahwa kaum proletar atau kaum golongan bawah itu tidak akan kehilangan apapun kecuali belenggu yang mengikat dirinya. Nah, belenggu itu bisa lepas apabila kaum komunis bersatu. Maka kaum komunis harus bersatulah. Dengan bersatunya kaum komunis, dengan bersatunya kaum berjuis, kaum proletar, maka dunia akan menjadi sejahtera. Makanya coba kalau teman-teman lihat ketika terjadinya pemberontakan PKI di tahun 65, kalau kalian baca bukunya Abdul Munim DZ tentang NU melawan PKI, kenapa yang diserang oleh orang-orang PKI itu adalah para kiai? Nah, alasannya para kiai ini dianggap oleh simpatisan PKI merupakan sebagai penghisap darah, dikatakan sebagai orang yang akan melawan atau orang yang akan menghalangi eksistensi keberadaan mereka karena mereka menguasai beberapa kekayaan yang ada di daerahnya. Misalkan para kiai pada zaman dahulu itu kekayaannya atau mereka minimal memiliki tanah, ya bisa dikatakan ada yang 5 hektar minimal, bahkan ada yang lebih dari 10 hektar. Nah, itulah bagaimana ketika mereka menguasai kekayaan di daerahnya, maka kekayaan itu harus dibagikan. Kekayaan itu harus didistribusikan rata kepada orang yang dianggap kurang mampu. Seperti itu. Nah, buku Manifesto Komunis ini diterjemahkan ke dalam 100 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Makanya misalkan tokoh-tokoh yang mengagung-agungkan komunis, misalkan ada Alimin, ada Darsono, ada Semaun, ada Musso, ada DN Aidit, ada Untung, dan lain sebagainya. Inilah tokoh-tokoh yang mungkin saya baca atau saya lihat pemikirannya, mereka pasti membaca buku Manifesto Komunis atau buku Das Kapital. Nah, jelas di dalam buku Manifesto Komunis dijelaskan bahwa pertentangan yang muncul di dunia itu akibat adanya ketidakseimbangan, akibat adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang si pemilik modal. Nah, itulah sekilas tentang buku Manifesto Komunis.
Oke, berikutnya masuk ke buku yang berikutnya adalah buku Das Kapital. Kalau kita bicara mengenai Das Kapital berarti modal. Modal yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki modal. Nah, ini merupakan kritik politik ekonomi yang muncul pada waktu itu. Namun sayang, buku Das Kapital yang ditulis oleh Karl Marx tidak sepenuhnya selesai. Jadi buku ini ada kontribusinya dari Friedrich Engels. Nah, siapa Friedrich Engels? Dia merupakan teman Karl Marx. Pernah menjadi satu tim ketika Karl Marx dan Friedrich Engels bekerja di London, Inggris. Nah, dengan mereka bekerja bersama-sama, maka mereka memiliki kecocokan, kemudian mereka mengkritik ideologi politik, terutama yang berkaitan mengenai ekonomi yang terjadi di negara Inggris. Nah, itu sekilas tentang karya Karl Marx ya. Jadi kalau ada yang bertanya apa karya tulis Karl Marx yang paling berpengaruh, yaitu ada dua. Ada Manifesto Komunis dan ada Das Kapital. Oke, berikutnya masuk kepada konflik ya. Konflik yang muncul di masyarakat menurut Karl Marx itu sepenuhnya karena ketidakseimbangan ekonomi. Bagaimana ekonomi yang besar itu dikuasai oleh pemilik modal. Jadi kalau kita lihat sekarang, kita bandingkan sekarang di Indonesia, kalau kalian lihat, orang-orang kayanya itu bisa dihitung. Tetapi orang yang berpenghasilan menengah ke bawah itu lebih banyak. Jadi kalau kita lihat masyarakat di Indonesia, ada masyarakat golongan super, masyarakat tajir. Masyarakat ini dikenal sebagai masyarakat sultan, the real sultan. Di bawahnya misalkan ya orang kaya, golongan atas. Di bawah golongan atas misalkan golongan menengah. Nah, di bawah golongan menengah inilah orang-orang yang hidupnya makan saja, mohon maaf ya, mereka susah, apalagi untuk membeli barang-barang yang dianggap branded lah. Nah, inilah kesenjangan seperti inilah solusinya menurut Karl Marx. Kuasailah harta atau kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh para sultan, harta kekayaan yang dimiliki oleh para golongan atas. Dengan cara seperti itu, maka orang-orang proletar akan memiliki kedudukan yang sama rata dan sama rasa. Jadi kita bisa merasakan apa yang pernah dirasakan oleh orang kaya juga merasakan apa yang pernah dirasakan oleh orang-orang miskin. Itu mengenai pemikiran Karl Marx. Nah, tadi yang kita bahas tentang pemikiran Karl Marx, maka Karl Marx sebenarnya dia membenci tentang sistem ekonomi liberal yang digagas oleh Adam Smith. Nah, makanya ketika terjadinya perang ideologi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, maka dunia itu yang muncul adalah tentang perang ideologi, bagaimana ideologi komunis melawan ideologi kapitalis. Bagaimana ideologi kapitalis yang didukung oleh Amerika Serikat dan antek-anteknya dan ideologi komunis didukung oleh Rusia atau Uni Soviet, Cina dan negara-negara pendukungnya. Kita tahu bahwa di dalam ideologi kapitalis, orang yang memiliki harta, orang yang memiliki kekayaan, orang yang memiliki kemampuan di bidang modal, maka dialah yang akan menguasai perekonomian, dialah yang akan menguasai perekonomian suatu bangsa. Nah, hal yang semacam itu oleh Karl Marx itu pada dasarnya adalah menghisap darah orang-orang yang bekerja di para pemilik modal tersebut. Nah, makanya Karl Marx itu membenci pemikiran liberalis yang digagas oleh Adam Smith. Jadi sebenarnya ini pertentangan antara Adam Smith melawan Karl Marx. Tetapi karena pemikiran-pemikiran Karl Marx dan Adam Smith ini menjadi pemikiran global, maka yang menjadi perang adalah perang ideologinya, perang pemikirannya, seperti itu. Oke.
Nah, kalau kita bicara mengenai ketidakadilan jelas ya. Jadi intinya bagaimana sistem yang ada di dunia sekarang itu tidak adil menurut Karl Marx. Nah, kalau kalian lihat di buku Manifesto Komunis, jadi Karl Marx itu membagi bahwa sebenarnya pertentangan kelas, perlawanan kelas atau golongan antara golongan bawah, antara golongan atas, antara golongan proletar ataupun golongan burjus, itu menurut Karl Marx itu sudah ada sejak zaman kuno. Misalkan Karl Marx menggambarkan sejak zaman kuno itu adanya pertentangan antara golongan bangsawan yang bebas dan para budak yang terikat. Jelas kalau kita misalkan pernah belajar tentang sejarah Islam, bagaimana misalkan Bilal bin Rabah yang tidak memiliki kebebasan, yang tidak memiliki kekuasaan, yang hidupnya disuruh-suruh, yang hidupnya dibelenggu, itulah pertentangan antara kelas bangsawan melawan kelas budak yang mereka tidak memiliki nilai sama sekali. Makanya budak pada zaman dulu ya seperti itu. Nah, lanjut dengan perkembangan zaman yang berikutnya, maka sistem budak itu lambat laun akan berganti dengan sistem hamba sahaya. Budak kedudukannya berubah menjadi orang yang tidak memiliki kekayaan, orang yang tidak memiliki apa-apa. Nah, dengan ketidakpunyaan tersebutlah mereka ini hidupnya, mereka ini dalam penghidupannya mereka menggantungkan hidupnya pada para tuan tanah. Tuan-tuan tanah inilah yang nantinya mereka memiliki kekayaan yang sangat besar karena mereka memiliki sumbernya. Sehingga ini nantinya akan mengakibatkan pada zaman pertengahan menurut Karl Marx itu terjadi juga pertentangan kelas. Selanjutnya masuk kepada zaman modern. Zaman modern yang sekarang ya. Kalau saya mengutip pendapatnya Harun Nasution, kalau dalam Islam kan ada masa klasik, masa pertengahan, dan masa modern. Nah, masa modern ini dimulai dari tahun 1800. Nah, jiwa zamannya berubah. Yang asalnya budak melawan para bangsawan di zaman klasik, yang asalnya tuan tanah melawan hamba sahaya, sekarang berubah. Para si pemilik perusahaan-perusahaan, para si owner-owner, para direktur perusahaan melawan mereka yang hanya memiliki tenaga kerja saja. Atau misalkan si majikan melawan si pembantu, si buruh melawan si CEO atau si owner. Jelas, misalkan ya mohon maaf, ketika para ojek online misalkan, mereka susah payah menarik tarikan yang sehari hanya bisa misalkan menarik 5 penumpang, tetapi yang si pemilik ojek online yang misalkan Gojek ataupun Grab, mereka diam-diam saja, mereka mematok tarif yang sangat rendah. Nah, misalkan ada potongan aplikasinya. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Kemudian misalkan teman-teman yang misalkan ada yang bekerja di pabrik, bagaimana misalkan teman-teman satu minggu bekerja dalam 8 jam sehari, sedangkan mereka walaupun kerjanya sama, tetapi mereka hanya diam-diam saja nyantai, tapi mereka penghasilannya jomplang, penghasilannya tidak seimbang. Inilah teori pertentangan Karl Marx yang sudah ada zaman kuno, zaman pertengahan, kemudian zaman modern. Nah, kemudian bicara mengenai teori surplus value dan penindasan buruh ya. Bagaimana tentang produktivitas kerja buruh yang banyak. Inilah pada dasarnya ketika buruh menghasilkan produktivitas yang tinggi, nah sebenarnya
hasil itulah yang akan dinikmati. Tetapi kebalikannya, apabila buruh itu produktivitasnya rendah, nah ini nantinya akan merugikan perusahaan itu. Jelas. Kenapa misalkan kalau kita lihat dari sisi ekonomi nih di Indonesia, kenapa misalkan para investor yang berada di Amerika, mereka lebih tertarik menginvestasikan uangnya ke Cina, ya karena misalkan orang Cina ini mereka produktivitasnya lebih tinggi, mereka etos kerjanya lebih tinggi dibanding misalkan negara Indonesia, misalkan produktivitasnya masih kalah saing dengan negara Cina. Makanya inilah yang disebut dengan surplus value. Bagaimana hasil atau nilai produktivitas kerja buruh atas upah alami disebut dengan surplus value. Nah, kelebihan produktivitas ini dinikmati hanya oleh para pemilik modal. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu berikutnya kita masuk ke dialektika materialisme historis. Bagaimana Karl Marx mengatakan bahwa ia percaya bahwa sejarah manusia itu ditentukan oleh kebutuhan ekonomi yang paling dasar. Jadi perubahan yang dilakukan oleh manusia sebenarnya adalah tentang kebutuhan ekonominya. Bagaimana misalkan orang rela berpindah dari tempat A ke tempat B. Bagaimana misalkan orang rela meninggalkan tempat tinggalnya hanya untuk ekonomi. Orang rela bermigrasi, orang rela pindah dari Jawa ke Papua. Misalkan lintas negara, orang Eropa misalkan rela pindah ke Amerika. Ya motifnya karena ekonomi. Nah, inilah yang mengakibatkan manusia bahwa perubahan yang dilakukan oleh manusia sebenarnya itu karena motif ekonomi. Nah, kenapa motif ekonominya seperti itu? Ya karena ketidakadilan tersebutlah. Nah, ketidakadilan tersebut karena materi. Materi yang merasa manusia itu kurang. Apa yang dilakukan oleh manusia itu merasa kurang, merasa kecil. Sedangkan di daerah lain ada peluang untuk bisa meningkatkan taraf ekonominya. Nah, inilah yang dikaitkan dengan dialektika materialisme historis Karl Marx. Jadi perubahan sejarahnya itu karena ekonominya dan karena adanya materi seperti itu. Jadi intinya secara bahasa kasar ya lagi-lagi uang. Jadi kalau tidak ada uang, mama tidak akan senang. Jadi papa pulang tidak membawa uang, mama tidak akan senang. Tetapi papa pulang membawa uang banyak, maka mama akan tidur nyenyak seperti itu. Nah, itu tentang pemikiran-pemikiran Karl Marx. Selanjutnya tentang fase perkembangan yang terjadi di masyarakat. Nah, ini kalau fase perkembangan yang ada di masyarakat, menurut Karl Marx itu ada perubahan-perubahannya atau fase-fasenya. Misalkan ada fase komunisme primitif, bagaimana pada masa awal itu suku-suku, misalkan pada masa zaman kuno, kemudian perbudakan, feodal, para pemilik modal, kapital, hampir sama ya, sosialis, kemudian komunis. Itu fase-fase perkembangan masyarakat. Nah, ini yang terakhir yang kita lihat, yang teman-teman lihat, ini adalah beberapa tokoh komunis dunia. Itu yang kalian lihat, yang di sebelah kiri itu adalah Vladimir Lenin, si pendiri negara Rusia. Nah, yang di tengahnya itu Fidel Castro, seorang tokoh sosialis dari Kuba. Nah, Fidel Castro ini dibantu oleh Ernesto Guevara ya, atau yang dikenal dengan Che Guevara. Gitu. Kemudian di sebelah kanan itu adalah kalau ini Lenin, kemudian yang berikutnya adalah saya lupa ya, pokoknya ada dua kalau di Rusia. Nah, berikutnya adalah Kim Il Sung. Ini Kim Il Sung adalah salah satu bapak founding father ya negara Korea Utara. Sekarang yang dipimpin oleh anaknya Kim Jong Un. Nah, kemudian berikutnya yang di bawah di tengah itu adalah Mao Zedong, tokoh pendiri sosialis Cina. Nah, yang paling bawah sebelah kanan itu adalah Ho Chi Minh. Ho Chi Minh atau yang
dikenal dengan Paman Ho ya, sebagai salah satu pendiri daripada negara Vietnam Utara. Jadi kalau kita bicara mengenai Vietnam itu ada dua ya, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Kalau Ho Chi Minh itu tinggal di kota Saigon, kalau lawan dari kota Saigon adalah Hanoi seperti itu. Nah, jadi negara-negara yang saya sebutkan tadi merupakan negara yang masih mempertahankan ideologi komunis. Nah, kalau kalian lihat perkembangan ekonominya, perkembangan kesejahteraan masyarakat antara masyarakat komunis melawan masyarakat liberalis, itu yang kalau kalian lihat lebih sejahtera, lebih maju negara-negara liberalis atau negara-negara kapitalis. Nah, yang menjadi pertanyaan, Pak, apa pandangan Islam tentang ideologi kapitalis? Apa pandangan Islam tentang ideologi komunis? Yang saya baca dari pemikirannya Ali Syariati ya. Ali Syariati merupakan salah seorang pemikir yang mencoba memberikan jalan alternatif bahwa Islam juga bersifat sosialis. Islam itu bersifat lebih pro kepada masyarakat, lebih pro kepada orang-orang yang mungkin bukan dikatakan sebagai pemilik modal. Tetapi pemikiran Ali Syariati tentang Islam sosialis mungkin di dunia Islam kurang mendapatkan respon. Tetapi kalau secara pandangan pribadi, kita sebagai umat Islam, ya kita juga harus memberikan apresiasi, memberikan penghargaan apabila ketika kita bekerja dengan secara sungguh-sungguh, kita bekerja secara giat, ya maka kita berhak, kita mendapatkan hak kita agar kita mendapatkan apa yang kita kerjakan. Jadi misalkan ada orang yang bermalas-malasan, tetapi ingin mendapatkan penghasilannya sama. Itu dalam Islam itu tidak diajarkan seperti itu. Jadi kalau kita ingin kaya ya maka kita bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita tidak ingin kaya ya udah kita malas-malasan aja seperti itu. Itu pandangan saya ya. Kalau secara pribadi menurut Islam ya. Jadi Islam ya kalau saya mengambil di dalam Al-Quran itu kan mengatakan bahwa apapun yang dikerjakan oleh kita sekecil biji sawi, maka kita akan mendapatkan balasannya. Nah, maksud dari ayat itu saya menganalogikan bahwa apa yang dikerjakan oleh kita di dunia, terutama di bidang ekonomi, kalau kita melakukan pekerjaan kecil, maka kita akan mendapatkan hasil yang kecil. Tetapi ketika kita melakukan pekerjaan yang besar, pekerjaan yang berat, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang besar juga seperti itu. Oke, teman-teman, itu mungkin sedikit tentang beberapa tokoh komunis yang ada di dunia atau tentang pemikiran Karl Marx. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya, ada yang masih kurang jelas tentang pemikiran Karl Marx. Intinya pemikiran Karl Marx itu adalah pemikiran tentang pertentangan kelas. Nah, kalau teman-teman masih ingat tentang materi sebelumnya, misalkan pernah mempelajari tentang materi tentang teori-teori sebelumnya, misalkan ada teori fenomenologi yang dicetuskan oleh Edmund Husserl, ada teori konflik dan konsensus yang dicetuskan oleh Ralph Dahrendorf, atau misalkan teori fungsionalisme struktural yang dicetuskan oleh Talcott Person, ataupun teorinya Islam profetik yang dicetuskan oleh Kunto Wijoyo, atau misalkan teorinya Arnold Toynbee tentang challenge and response, atau misalkan kalau kita lebih jauh lagi, misalkan teorinya Hegel tentang dialektika, ada tesa, antitesa, dan sintesa. Nah, itulah yang minimal kalian harus memahami, minimal teman-teman harus mengetahui tentang poin penting dari pemikiran tokoh-tokoh tersebut. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.